Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Baik, kita akan membahas bagaimana cara mengupload RPS dan juga agar untuk memeriksa apakah RPS yang kita upload itu sudah terbaca di dalam sistem. Pertama, yang kita pastikan dulu adalah memastikan RPS yang kita buat itu telah sesuai dengan kebutuhan. Misalnya di sini sudah mencantumkan apakah pembelajaran dengan case method atau project, team-based project itu sudah muncul. Misal kita tambahkan kata case method di dalam penilaian dan juga dalam proses pembelajaran. Misal pada bagian ini kita akan menambahkan kegiatan case method-nya untuk sebagai contoh. Dan juga kita tambahkan pada method of learning atau metode pembelajaran. Dan kita memang menggunakan kata case method dan kata team-based project. Jadi tidak mengganti dengan bentuk PJBL atau yang lain, karena nanti jadi tidak terbaca. Misal kita namai sebagai team-based project, dan kita lanjutkan untuk memeriksa dan menambahkan jika belum. Kemudian kita letakkan juga pada bagian belakang, misalnya di sini, ternyata ini tidak ada case method atau team-based project-nya dalam sistem penilaian. Maka kita perlu menambahkan, misalnya di sini team-based project atau case method dalam proses penilaiannya, dan ini kita beri porsi 50% minimal. Nah, tinggal kita turunkan yang lain, misalnya ini menjadi 20, ini 20, ini kira-kira 10 misalnya. Nah, kalau kita jumlahkan ternyata ini masih kelebihan 10, maka kita dapat mengurangi, misal midterm test-nya kita jadikan 15 saja. Dan assignment kita juga turunkan menjadi 5 saja. Classroom participation juga menjadi 5, sehingga total menjadi 100. Nah, berarti kegiatan untuk penyiapan RPS kita sudah selesai. Berikutnya kita simpan RPS ini dalam bentuk PDF. Nah, seperti ini RPS-nya sudah siap. Simpan dalam bentuk format PDF. Nah, kalau ini masih Word, kita ganti jadi PDF dan kita coba simpan. Ternyata filenya sudah ada yang sama. Kita ganti ini untuk tahun 2022. Dan kita save. Nah, berarti kita sudah memiliki file RPS dengan format PDF dan juga sudah memunculkan kata case method dan team-based project dan juga sudah mencantumkan sistem evaluasinya. Nah, kalau kita lihat di dalam e-learning pada mata kuliah tersebut, misalnya ini kebetulan kita contohkan ini adalah kita sebenarnya sudah upload dan kita sudah memunculkan, tapi kok tidak terbaca. Misal kita contohkan seperti ini. Pada mata kuliah ini, dengan pada seksi di atas tadi, nah di sini sudah dicantumkan, kita nyalakan dulu turn on editingnya. Ini kode seksinya dengan ending yang sama. Nah, di sini sudah ada RPS. Ini terlihat ada RPS 780015. Nah, namun dia tidak terbaca di dalam sistem kalau kita lihat. Nah, kita buka dulu untuk mengecek dan memeriksa apakah ada kesalahan. Nah, kita dapat mengganti dengan mengubah nama pada RPS yang merah itu tadi. Kita lihat di sini kode seksinya di atas dan ini kode di atas. Nah, di sini kita lihat kode seksinya adalah
16. Ternyata di dalam penamaan ini 15. Nah, ini juga penyebab RPS kita tidak terbaca. Kalau kita lihat di sini, apakah dia sudah terbaca atau belum? Pada mata kuliah Januari Juni, untuk kita dapat melihat di sini, Bapak Ibu, masuk dengan login dosen seperti masuk ke portal. Nah, kita lihat pada prodi kita masing-masing. Misal ini dicontohkan pada prodi S2, mata kuliahnya tadi adalah yang current teknologi. Nah, sebenarnya tadi kita sudah mengupload RPS, tapi ternyata di sini tidak ada. Artinya tidak terbaca. Nah, yang perlu kita pastikan tadi adalah kita lihat di sini pada seksinya 22 endingnya 16. Sementara yang kita berikan nama filenya adalah RPS 22221. Nah, ternyata penyebabnya adalah kesalahan dalam pemberian nama. Maka sebaiknya kita copy saja kode seksi kita, kemudian kita paste ke RPS underscore tadi. Jadi kita memastikan tidak ada kesalahan, itu kita paste saja. Kemudian juga untuk nama RPS atau file PDF-nya, kita juga ganti RPS underscore itu adalah kode seksi. Nah, itu dapat kita isi misalnya langsung ketika kalau kita upload, ambil format PDF-nya, kemudian kita simpan RPS underscore kode seksi. Kemudian kita klik upload. Ini cara yang kalau kita memang sudah, kalau kita mengupload dari awal. Tapi kalau salah seperti ini, kita tinggal klik saja file PDF-nya. Nah, ketika kita lihat itu langsung kelihatan RPS untuk name-nya. Kita klik kembali, nah kita ganti kode seksi yang salah dengan yang seharusnya. Kita tinggal paste saja, kita klik dulu, dan boleh kita blok dan kita ganti. Nah, sekarang kita sudah mengganti dengan kode yang seharusnya. Maka tinggal kita klik update. Nah, sekarang dia sudah berganti, nama file dan name ininya sudah sama dengan kode seksi di atas. Jadi pastikan ini 3 hal ini sama. Nah, berikutnya kita save. Nah, kita dapat memeriksa apakah ini sudah terbaca di dalam sistem. Tadi ini masih belum. Nah, ketika kita refresh, ini muncul bahwa current teknologi untuk mata kuliah 16 sudah ada RPS. Jadi langsung muncul terbaca. Nah, kita juga ada satu mata kuliah lagi yang kode 15 seksinya, itu juga belum terbaca. Kita buka e-learning kita kembali pada mata kuliah yang dimaksud, yang belum terbaca. Berarti yang mata kuliah ini misalnya, kita klik dan kita lihat bahwa RPS-nya juga sudah ada, namun tidak terbaca di sistem. Kita lihat di sini, pada 15 ini belum terbaca. Kita kembali ke e-learning, kita lihat kode seksinya adalah 15. Kita copy dulu, kemudian kita masuk ke file RPS kita, tinggal klik edit, atau kita ganti di sini boleh, kalau nama filenya sudah sama. Tapi kalau nama filenya juga salah, sebaiknya kita klik edit yang di sini, kemudian kita klik editing, kemudian ganti RPS underscore itu sesuai dengan kode seksi yang di atas, kita paste, awas ada spasi, ini juga akan menyebabkan tidak terbaca. Jadi kita hapus spasi yang ini, kemudian juga kita periksa nama filenya, kita ganti sesuai dengan kode seksi tadi. Jadi kita klik lagi, kemudian kita ganti nomor kode seksinya, kita paste yang sudah kita copy, dan pastikan tidak ada spasi. Kemudian kita klik update. Oke. Nah, sekarang kita simpan di bagian bawah, save and return to course. Prosesnya selesai, kita periksa apakah sekarang sudah terbaca. Nah, sekarang kedua-duanya telah terbaca. Berarti proses kita mengupload RPS sudah selesai. Dan kita dapat menyatakan bahwa kita sudah selesai melengkapi perangkat pembelajaran dan itu nanti dapat jadi pertimbangan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu memeriksa kembali RPS yang sudah dibuat dan juga memastikan kode seksi yang kita buat sudah sesuai dengan panduan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.